Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya kita bisa belajar bersama, kita bisa ngaji bersama kitab Mabadi Fiqih juz 4 dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada halangan suatu apa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam hidayah Allah, senantiasa dalam kesehatan. Amin. Sholawat ma'asalam, marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Para pemirsa yang saya banggakan, langsung saja mari kita buka kitab kita Mabadi Fiqih juz 4. Setelah kemarin kita belajar tentang wudhu, tentang mandi, sekarang melanjutkan bab yang selanjutnya, yakni tayamum, ya, tayamum. Termasuk juga syarat kita untuk ibadah ketika ada suatu halangan, ketika ada hal-hal tertentu yang akhirnya kita menuntut kita untuk tayamum, ya. Sebelumnya mari kita tawasul terlebih dahulu kepada pengarang kitab, juga kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini memberikan kemanfaatan bagi kita, diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi ilmu yang manfaat. Amin. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadrati jamil muallifil kutub allati ta'allamna wa 'allamnaha muallif kitab Mabadi Fiqih jamil asatidina wa masyayikhina khususan syekhuna Khalil Makaram, Syekhuna Abdul Karim, Syekhuna Mahmud Marzuki Tahlan, Syekhuna Mahrus Sa'adi, Syekhuna Ayat Qulil Usulihim wa Furu'ihim wa man tasafa ilaihim ajma'in. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammumu utawi iki iku bab mertelaake tayamum. At-tayammumu utawi iki iku bab mertelaake tayamum. Yaqumu nganggon-nganggoni. Yaqumu nganggon-nganggoni apa at-tayammumu tayamum. Apa at-tayammumu tayamum maqamal wudu'i ing dalem panggonane wudu. Maqamal wudu'i ing dalem panggonane wudu. Wal ghusli lan adus. Wal ghusli lan adus bisa babi udhrin kelawan sebab ana udhur. Bisa babi udhrin kelawan sebab ana udhur. Tayamum. Yaqumu tayamum maqamal wudu' wal ghusli bisababi udhrin. Tayamum
ya. Tayamum ini bisa menempati tempatnya wudhu atau bisa juga sebagai pengganti wudhu, bisa menempati tempatnya wudhu ataupun juga mandi besar, ya, mandi besar yang disebabkan karena udzur. Jadi kita bisa tayamum ini bisa sah dengan adanya udzur. Kalau tanpa udzur kok kita tayamum terus melakukan sholat misalkan, ini tidak boleh, tidak bisa. Jadi tayamum itu harus karena ada sebab udzur, ya. Terus tayamum itu apa dan bagaimana? Mari kita lanjut. Liqaulihi karena dawuh Allah Ta'ala. Liqaulihi karena dawuh Allah Ta'ala halimah luhur sapa Allah. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh. Iku mardo pira-pira wong kang lara. Iku mardo pira-pira wong kang lara aw ala safarin utawa ing atase lelungan. Aw ala safarin utawa ing atase lelungan. Falam tajidu nuli ora nemu sapa sira kabeh. Falam tajidu nuli ora nemu sapa sira kabeh ma'an ing banyu. Ma'an ing banyu fatayammamu mongko tayamum sapa sira kabeh. Fatayammamu mongko tayamum sapa sira kabeh oleh tayamum su'idan kelawan lebu. Su'idan kelawan lebu thayyiban kang suci. Thayyiban kang suci. Allah berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiba. Ketika kalian dalam keadaan sakit, yang mana sakit kok ketika nanti terkena air malah bisa menambah sakitnya, ya. Aw ala safarin atau engkau dalam bepergian, ketika kalian bepergian kemudian falam tajidu ma'an dan kalian tidak menemukan air, maka tayamumlah dengan debu yang suci. Terus wa qaulihi lan dawe Kanjeng Nabi. Wa qaulihi lan dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liman maring wong asobathu kang mekenani ing man utawa ngenani. Asobathu kang mekenani utawa ngenani ing man apa janabatun junub, apa janabatun jinabat utawa junub. Walam yajid lan ora nemu ma'an ing banyu. Baginda Nabi juga bersabda, liman asobathu janabata walam yajid ma'an. Baginda Nabi bersabda ketika ada permasalahan seseorang yang ia dalam keadaan junub. Ada orang junub kemudian walam yajid ma'an dan dia tidak menemukan air. Orang dalam keadaan junub atau memang hadas besar. Seorang sedang hadas besar kemudian dia tidak menemukan air. Kemudian bagaimana? Sabda baginda Nabi, innama yakfika su'id. Ya, innama yakfika angin pestine nyukupi ing sira. Innama yakfika angin pestine nyukupi ing sira apa as-su'idu lebu kang suci tur nyucekake. Apa as-su'idu lebu kang suci tur nyucekake. Maka debu yang suci dan mensucikan itu mencukupimu, ya. Lebih detailnya tentang sebab-sebab kita bisa diperbolehkan untuk tayamum, mari kita lanjutkan. A'dzarut tayammumi utawi pira-pira udhure tayamum. A'dzarut tayammumi utawi pira-pira udhure tayamum. Iku al-awwalu utawi kang awal. Iku tayaqqunu faqdil ma'i.
iku tayaqqunu faqdil ma'i yakinake ora onone banyu. Iku tayaqqunu faqdil ma'i yakinake ora onone banyu. Udzur-udzur tayamum diantaranya yang pertama tayaqqunu faqdil ma', meyakini tidak ada air. Kita bisa yakin ya. Kita bisa yakin dengan sesuatu yang pasti kan kita harus dengan berusaha dulu, gitu kan? Ya, nggak bisa moro-moro kita yakin tanpa kita berusaha untuk mencari, itu nggak namanya nggak yakin, ya. Kita bisa yakin setelah kita meneliti, setelah kita mencari. Ya, begitupun dengan hal ini, kita yakin dengan tidak ada air setelah kita berusaha untuk mencari air, ya. Jadi misalkan kalian di rumah atau kalian di bepergian di perjalanan misalkan tidak menemukan air, ya coba dicari dulu, mencari dari arah kanan kiri, ya, dari arah selatan utara timur barat, digolek kabeh, dicari, ya, bener-bener nggak ada air, wis yakin nggak ada, dicari kemana pun nggak ada, baru boleh kita tayamum, gitu ya. Au khaufi isti'malihi, utawa dadi au khaufi isti'malihi, utawa wedi nganggo banyu. Au khaufi isti'malihi, utawa wedi nganggo banyu. Nyapa kok wedi? Limarodin krana lara, limarodin krana lara, ataupun takut menggunakan air. Jadi yang pertama tadi memang yakin gak ada air, ini berarti gak ada problem pada dirinya, ya, gak ada problem pada dirinya. Jadi memang pure, memang gak ada air di situ, gak ada air, tubuhnya sehat tapi gak ada air untuk wudhu, untuk mandi besar, maka boleh tayamum. Yang kedua ini takut menggunakan air. Kenapa kok takut menggunakan? Limarodin, karena sakit, misalkan karena terluka, misalkan kok kita pakai mandi ataupun wudhu, ini dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan bisa menambah sakitnya, bisa menambah sakit lukanya, ya. Sebenarnya ya atas rekomendasi dokter, misalkan dokternya ngomong ini diusahakan jangan terkena air, biasanya kan gitu kalau luka. Nah, ini berarti kita bisa dengan tayamum. Misalkan yang terkena itu di anggota wudhu, ini bisa dengan tayamum. Liqaulihi ta'ala, krana dawe Allah ta'ala. Liqaulihi ta'ala, krana dawe Allah ta'ala, wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh iku mardha pira-pira wong kang lara. Iku mardha pira-pira wong kang lara, aw ala safarin utawa ing atase lelungan. Awala safarin utawa ing atase lelungan. Falam tajidu mongko nuli ora nemu sapa sira kabeh. Falam tajidu mongko nuli ora nemu sapa sira kabeh, ora nemu ma'an ing banyu, ma'an ing banyu. Fatayammamu mongko tayamum sapa sira kabeh. Tayammamu mongko tayamum sapa sira kabeh. Dasarnya sama seperti yang di depan tadi, wa in kuntum mardha aw ala safarin, sama persis. Terus lanjut yang kedua, udzur yang kedua apa? Wasani utawi kang kaping pindho iku dukhul waqti sholati, manjinge waktu salat. Iku dukhul waqti sholati, manjinge waktu salat. Termasuk udzur dari tayamum, udzur-udzur yang memperbolehkan tayamum. Yang pertama setelah tidak ada air ataupun sakit yang takut sakitnya tambah parah ketika terkena air. Yang kedua udzurnya karena telah masuk waktu sholat, ya, telah masuk waktu sholat. Nah, itu termasuk udzur. Kalau belum masuk waktu sholat ya berarti masih belum udzur. Karena apa? Karena sebelum kita masuk waktu sholat, karena kita belum dikenai tuntutan untuk melaksanakan sholat, jadi nggak ada udzur, nggak ada tuntutan. Nah, begitu. Jadi udzur yang kedua setelah masuk waktu sholat, masuk sholatnya sudah masuk,
berusaha mencari air tidak ada, tayamum seperti itu ya. Jadi karena masuk waktu sholat, jadi bisa ditarik kesimpulan tayamum ini juga bisa sah ketika telah masuk waktu sholat, ketika kita mau melakukan sholat fardu ya, ketika mau melakukan sholat fardu. Jadi wis masuk waktu sholat fardu, kita cari air tidak ada, terus tayamum sholat ya. Kalau belum masuk waktu sholat terus kita tayamum, misalkan zuhur jam 12 siang, kemudian jam 10, jam 11 kita cari air tidak ada, kemudian ya wis sebelum masuk waktu sholat saya tayamum dulu, nanti ketika masuk sholat tidak usah tayamum misalkan, tidak boleh. Jadi kita boleh tayamum ketika sudah masuk waktu sholat, karena termasuk uzurnya itu tadi, ketika sudah masuk waktu sholat kita umat muslim ya, kita orang Islam sudah diberi tuntutan untuk melakukan sholat. Begitu. Mari kita lanjutkan. Qaulihi karena dawuh Kanjeng Nabi, qaulihi karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat den dadekake li kedue ingsun apa al ardu bumi kulluha hiya sekabehane ardu al ardu wali ummati lan kedue umat ingsun masjidan ing nggon sujud utawa nggon salat, masjidan ing nggon sujud, wa tahuran sertane nyucekake. Baginda Nabi bersabda, ju'ilat lil ardu kulluha, semua bumi ya, ju'ilat bumi atau tanah, memang tanah itu dijadikan untukku semuanya, kata baginda Nabi. Wali ummati masjidan wa tahuran, dan juga untuk umatku dengan bumi tersebut, dengan tanah tersebut bisa digunakan untuk tempat sujud, dan juga bumi ini suci, seperti itu. Jadi misalkan kok kita mau sholat tidak ada masjid, tidak ada musola, tidak ada sajadah misalkan, ya sholat di tanah nggak masalah ya, nggak masalah. Sholat di atas tanah, sholat duduk di situ tidak masalah, asalkan kita yakin di situ ya nggak ada najis. Ya wis namun kita lihat di situ memang benar-benar tidak ada najis yang tampak di situ. Beda halnya kalau di situ misalkan ada kotoran sapi misalkan, segenar rodok ketok agak terlihat kuning-kuning seperti itu, misalkan ada kotoran sapi, kita mau sholat di situ ya tidak bisa karena jelas di situ ada najisnya. Tapi kalau nggak jelas misalkan di situ pokoknya ada tanah, kita mau sholat di situ yakin ini suci, tidak masalah. Walaupun mungkin saja di situ ada kotoran sapi yang bercampur dengan tanah ya, tapi karena yowis nggak kelihatan ya, ini bisa suci. Seperti cara mensucikan tanah kemarin, ketika tanah bisa menyerap najis cukup dengan menyiram air, nah najisnya nggak ada berarti sudah aman ya, seperti itu juga ketika tanah kita mau sholat di situ, misalkan kok sebelumnya ada kotoran sapi, karena sudah terkena air hujan misalkan, akhirnya wujud dari najisnya sudah nggak ada, jadi sudah aman, namun najis sudah terserap ke bumi, seperti itu ya. Fa'ainama adrokat mongko ing dalem endi-endine nggon nemu, fa'ainama adrokat mongko ing dalem endi-endine nggon nemu rajulan ing wong lanang min ummati saking umat ingsun, apa as-sholatu sholat fa'indahu mongko iku ing dalem sandingi rajul masjiduhu utawi nggon sujude rajul,
masjiduhu utawi nggon sujude rajul. Wa indahu lan iku ing dalem sandinge rajul. Wa indahu lan iku ing dalem sandinge rajul tahuruhu utawi lebu sesucine rajul. Tahuruhu utawi lebu sesucine rajul. Maka ketika seseorang mau melakukan sholat dari umat-umatku, mau melakukan sholat telah ditemukan atau telah masuk waktu sholat atrokat, ketika telah masuk waktu sholat ya, maka disitulah tempat kalian untuk sujud. Misalkan kok dalam bepergian atau bagaimana, ya wis ning kono kuwi sujud ning kono, sholat atau di situ. Terus bagaimana cara bersucinya? Ya ketika enggak ada air maka tahuruhu, maka di sekelilingmu, di sekitarmu itu tempat untuk kalian untuk bersuci. Jadi ya cari debu untuk tayamum ketika sudah enggak ada air. Terus kita lanjut, terus bagaimana ketentuan-ketentuan atau tata cara kita untuk tayamum? Mari dilanjutkan. Furudut tayamumi. Furudut tayamumi utawi piro-piro fardune tayamum. Utawi piro-piro fardune tayamum iku al-awwalu utawi kang awal. Iku al-awwalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Iku an-niyatu niat. Niat listibahati sholati maring amrih wenange nglakoni salat. Listibahati sholati maring amrih wenange nglakoni salat. Wa nahwiha lan sepadane salat. Wa nahwiha lan sepadane salat. Farduna tayamum yang pertama adalah niat. Ya sama halnya koyo sing kemarin-kemarin ya, pokoknya harus niat. Niat kapan niat itu dilakukan? Ya ketika pertama kali kita melakukan tayamum. Apa yang kita lakukan ketika tayamum? Yang diusap apa? Muka. Ya, berarti ketika kita mengusap muka, di situ kita hadirkan niat. Saya niat tayamum ini untuk diperbolehkan untuk melakukan sholat. Listibahati sholat ataupun yang lainnya. Nawaitu tayammuma listibahati sholat fardholillahi ta'ala. Misalkan seperti itu, kita mau sholat duhur, nawaitu tayammuma listibahati sholat fardholillahi ta'ala. Ya. Ataupun yang lainnya, misalkan ndak ngono ya mau mengaji Al-Qur'an misalkan, ya nawaitu tayammuma listibahati qiraatil Qur'an, boleh. Yes. Terus fardhu yang kedua iku wasani utawi kang kaping pindho. Wasani utawi kang kaping pindho iku aturabu lebu. Iku aturabu lebu. At-tahuru kang suci tur nyucikake. At-tahuru kang suci tur nyucikake. Alladzi kang lahu kang iku kedue alladzi ghubarun utawi bleduk. Ghubarun utawi bleduk. Fardhu yang kedua adalah dengan debu, dengan tanah debu. Debu nama tanah ya turab, dengan tanah at-tahur, tanah yang suci, dengan menggunakan tanah suci yang ada debunya. Tanah yang suci ada debunya. Debu kalau bahasa Jawanya bleduk ya apa ya? Bleduk ya apa? Yes, bleduk. Jadi debu yang ada berdebu, tanah yang berdebu. Nah, tanah yang berdebu. Bahasa Jawanya tanah sing duweni bleduk, tanah sing berbleduk. Nah, cara mengetahui tanah ini gubar ataupun tidak, berdebu atau tidak ya, ketika kita meletakkan tangan kita di tanah tersebut ya, diletakkan, kita angkat, di sini ada yang membekas, di sini ada debu-debu yang menempel di sini, berarti ini bisa dibuat untuk tayamum. Tapi ketika nanti kok tanah tersebut kita letakkan tanah di situ, kita angkat kok nggak ada yang menempel di tangan kita, berarti nggak bisa dibuat untuk tayamum. Apa ada Pak? Ya mungkin ada pasir misalkan.
padang pasir atau bagaimana. Nah, kita tempelkan di situ ya mungkin saja kan tidak ada debu yang menempel. Kalau rata-rata di Indonesia insya Allah ya ada debunya. Tapi kalau di Timur Tengah kan mungkin kan ada apa namanya, ada di padang pasir mungkin saja tanahnya nggak ada debunya. Jadi yang diperbolehkan bagaimana Pak? Yang berdebu, ya yang berdebu. Wasalitsu tawi kang nomor telu. Wasalitsu tawi kang nomor telu. Iku mashul wajhi ngusap wajah. Iku mashul wajhi ngusap wajah. Wal yadaini lan tangan loro. Wal yadaini lan tangan loro ilal mirfaqaini sartane sikut loro. Ilal mirfaqaini sartane sikut loro bidor bataini kelawan rong pukulan. Bidor bataini kelawan rong pukulan. Fardu yang kedua mengusap wajah dan kedua tangan. Ya, diingat tayamum bener, ini tayamum bisa mengganti atau bisa menempati tempatnya wudhu, tapi tata caranya nggak seperti wudhu. Nanti kalian salah paham ya, hati-hati. Kok tayamum di caranya seperti wudhu ya salah kaprah. Debu kalau apa wudhu kita berkumur pakai air, lah debu apakah berkumur dengan debu? Nah kayak apa kok? Nah, jadi yang dilakukan ketika tayamum ini cukup mengusap muka dan kedua tangan. Jadi untuk kaki, untuk untuk sebagian kepala kemarin ini nggak perlu diusap. Jadi cukup mengusap muka dan kedua tangan sampai siku. Cara mengusapnya bagaimana? Macam-macam caranya. Bisa dengan kalian letakkan tangan di tanah yang berdebu tadi. Diletakkan di tanah. Aku praktek. Misalkan ini debunya di sini, dua tangan gini, kemudian dipukulkan 2 kali, jadi diketuk. Misalkan di tempat ini diambilkan debu, diketuk di sebelahnya sini, misalkan dipukulkan 2 kali, tek. Nah, kemudian baru kita usapkan di muka kita. Caranya bagaimana? Bisa dengan jari telunjuk ini di paling atas ini, gini, terus turun ke bawah, ini terus ini untuk jari kelingking, ya jari kelingking ini untuk hidung. Saya ulang, sini gini, ini kelingking untuk hidung. Nah, terus untuk jempolnya ini untuk bagian rahang. Ya, mulai tumbuh rambut ini jari telunjuk, ya, kemudian tarik ke bawah gini. Terus untuk jari kelingking ini untuk hidung, jari jempolnya untuk rahang, gini, gitu ya, paham ya? Bisa seperti itu. Ada juga yang dengan cara, pokoknya yang saya tahu seperti itu, bisa dengan seperti itu. Nah, untuk tangan bisa seperti tadi juga, kalian tempelkan terus diketuk 2 kali untuk tangan. Nah, telapak tangan kanan untuk tangan kiri, telapak tangan kiri untuk tangan kanan. Diketek nih, kemudian untuk jari sini sampai sini, ini untuk bagian luar sini kita tarik ke bawah sini sampai siku, kemudian bagian dalam sini, ya, ini untuk bagian dalam juga, gini sampai siku, kemudian dalam. Nah, ini jempolnya bertemu dengan jempol, jangan sampai sini, ini kan masih ada debunya. Nah, ini untuk debunya sini, untuk bagian yang kiri, sama diulang seperti ini, tarik ke bawah sampai siku, kemudian dalamnya yang di bagian dalam untuk jempol dipertemukan dengan jempol, gitu ya. Kurang lebih seperti itu caranya. Saya kira cukup untuk itu prakteknya. Yang keempat warabi'u utawi kang nomor 4. Warabi'u utawi kang nomor 4 iku naklu turabi mindah lebu. Iku naklu turabi mindah lebu ilal adwi maring anggota. Ilal adwi maring anggota al mamsuhi kang den usap. Al mamsuhi kang den usap, memindah debu di tempat yang kita usap. Seperti tadilah prakteknya. Terus lanjut, nawaqidul wudu'i utawi piro-piro perkara kang batalake wudu. Nawaqidut tayamumi utawi piro-piro perkara kang batalake tayamum.
Nawaqidu tayamumi utawi pira-pira perkara kang batalake tayamum. Nawaqiduhu utawi pira-pira kang ngrusak utawa batalake tayamum. Nawaqiduhu utawi pira-pira kang batalake tayamum iku salah satun ana telu. Iku salah satun ana telu. Al-awwalu utawi kang awal. Al-awwalu utawi kang awal iku kullu ma saben-saben perkara. Iku kullu ma saben-saben perkara yang kudu kang batalake apa ma. Yang kudu kang batalake apa ma. Al-wudu'a ing wudu. Al-wudu'a ing wudu. Sesuatu yang membatalkan wudu itu yang membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama setiap sesuatu yang membatalkan wudhu, setiap apapun yang membatalkan wudhu berarti itu juga membatalkan tayamum. Ya, berarti seperti pelajaran wudhu kemarin, apa yang membatalkan wudhu kemarin begitupun membatalkan wudhu. Ya, misalkan buang air kecil ataupun besar ataupun kentut misalkan, itu membatalkan wudhu, membatalkan tayamum. Wasani utawi kang kaping pindho. Wasani utawi kang kaping pindho iku ru'yatul ma'i ningali banyu. Iku ru'yatul ma'i ningali banyu. Qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjing. Qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjing fis sholati ing dalem salat. Fis sholati ing dalem salat. Yang kedua melihat air sebelum melakukan sholat. Sebelum sholat air, sebelum kita melakukan sholat ya, bukan sebelum masuk waktu sholat. Jadi setelah kita masuk waktu sholat kita cari nggak ada air, tayamum. Setelah tayamum kita mau sholat ternyata turun hujan, nah, tayamumnya batal. Kita harus wudhu karena sudah ada air ya. Nah ini untuk orang yang memang tayamum karena tidak ada air. Tapi kalau tayamum karena sakit ya nggak masalah, mau airnya ada ataupun tidak pengaruh kalau orang sakit ya. Ini yang dibahas ketika orang mau wudhu nggak ada air akhirnya tayamum. Ketika nanti sebelum sholat kok menemukan air, ini harus tayamumnya batal, kemudian harus wudhu. Terus wasalitu utawi kang nomor 3. Wasalitu utawi kang nomor 3 iku aridatu murtad. Iku aridatu murtad. Yang ketiga murtad, keluar dari Islam ya. Nah, ini termasuk juga udzur tayamum, udzur-udzur yang memperbolehkan tayamum. Nah, ini ketika misalkan di rumah kalian tidak ada air harus keluar dari rumah. Nah, tapi kita keluar dari rumah, ini dikhawatirkan di tengah jalan ada begal, di tengah jalan ada penjahat, ataupun ketika kita mau mencari air, keluarga kita tidak aman, keluarga kita bisa disakiti orang. Nah, ini kita juga boleh tayamum ya. Kalau di kitab yang lain juga disebutkan seperti itu. Jadi termasuk udzur juga ya. Selanjutnya tayamum utawi tayamum. Atayamum utawi tayamum iku likuli fardin kedue saben-saben fardhu siji. Iku likuli fardin kedue saben-saben fardhu siji. Yajibu wajib apa atayamum tayamum. Apa atayamum tayamum likuli fardin kedue saben-saben fardhu. Likuli fardin kedue saben-saben fardhu. Jadi satu kali tayamum ini hanya bisa digunakan untuk satu kali ibadah fardu. Jadi misalkan duhur tayamum, nanti asarnya juga harus tayamum lagi, walaupun duhurnya wis mepet asar ya. Ketika sudah duhur selesai tidak lama asar, ataupun kita nggak batal sampai asar. Nah ini nggak boleh. Wudu di sholat tayamum di sholat duhur tadi kita gunakan untuk sholat asar, ini tidak boleh ya, karena satu kali tayamum untuk satu kali fardu. Wa yusalli lan sholat sapa wong.
Usolli lan salat sapa wong bitayamumi kelawan tayamum. Bitayamumi kelawan tayamum al-wahidi kang siji. Al-wahidi kang siji ma ing salat utawa perkara syaa kang karep sapa man utawa wong syaa kang karep sapa wong minas sunani saking pira-pira perkara sunnah wan nawafili tegese pira-pira perkara sunnah. Nah, kalau untuk berhal-hal yang sunnah, untuk sholat sunnah misalkan satu kali tayamum bisa berkali-kali kita untuk melakukan sholat sunnah ataupun baca Al-Quran boleh ya. Jadi pengen sholat sunnah satu kali tayamum untuk sholat sunnah apapun boleh, ataupun kita niat sholat tayamum untuk sholat fardu terus sekalian mau sholat sunnah tidak masalah, tidak apa-apa. Ataupun niat untuk sholat sunnah saja, ini bisa berkali-kali untuk sholat sunnah ya. Saya jelas lagi ya, mungkin jelas. Jadi kita niat tayamum untuk melakukan ibadah fardu ini hanya untuk satu kali fardu. Tapi tayamum untuk sholat fardu ya, misalkan sholat fardu bisa kita gunakan untuk sholat sunnah ya. Jadi sholat sunnah kita tayamum fardu boleh dapat, tidak masalah. Tapi kalau kita hanya niat tayamum untuk ibadah sunnah, tidak boleh digunakan untuk ibadah fardu. Misalkan nawaitu tayammuma listibahati sholatid duha misalkan, itu tidak boleh nanti kok digunakan untuk sholat zuhur ya, karena niatnya sudah niat tayamum untuk sholat sunnah. Tapi kalau niatnya untuk fardu rawatibnya bisa dengan tayamum itu ya. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf ya untuk pertemuan kali ini. Kalau ada kurangnya, ada salahnya apa yang saya sampaikan, itu ya memang dari keterbatasan saya. Kalaupun benar ya, ini hanya dari hidayah dari Allah. Mungkin itu saja. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat, maslahah untuk kehidupan kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.